Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diana Zuhriyatul Fauzia, calon guru penggerak angkatan 11 di SMK Negeri 1 Merbawa Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bu Dio Kapriani. Beliau adalah guru produktif di jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK Negeri 1 Merbawa Mataram. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi Bu Diana. Bagaimana Ibu kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah kami saya juga baik, sama dengan Bu Dwi. Ya Bu, hari ini kita akan ada kegiatan observasi. Nanti saya akan amati jalannya proses pembagian yang Ibu lakukan di dalam kelas sebelum saya lakukan observasi di dalam kelas seperti itu ya Bu ya. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan pra-observasi itu supaya sebagai persiapan awal nanti saat melakukan tindakan pembelajaran supaya lebih siap lagi, lebih percaya diri lagi dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa di kelas. Gitu ya Bu Dwi. Ada beberapa nih Bu pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Dwi. Apakah Bu Dwi bersedia? Bersedia ya Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Dwi. Pertanyaan pertama nih Bu, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai sesuai dengan rancangan pembelajaran sudah diberikan? Baik, terima kasih Bu Diana. Mengenai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ya Bu ya, pada hari ini untuk observasi ya Bu Diana ya. Jadi di dalam pembelajaran instalasi tenaga listrik itu ada yang namanya, kita ketahui bersama-sama, ada yang namanya elemen. Nah, untuk pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran hari ini itu menyinggung tentang elemen. Elemennya itu adalah profesi dan kewirausahaan serta peluang usaha di bidang ketenaga listrikan. Nah, dari elemen itu saya tarik tujuan pembelajaran itu ada 4 kemudian. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami profesi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami kewirausahaan. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami peluang usaha di bidang ketenaga listrikan. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu melakukan pembuatan proyek kewirausahaan pada bidang ketenaga listrikan. Nah, di sini saya membuat produk yaitu lampu otomatis. Jadi pada kesempatan kali ini observasi hari ini mungkin kita nanti akan membahas di tujuan yang terakhir. Peserta didik mampu melakukan pembuatan proyek kewirausahaan pada bidang ketenaga listrikan. Seperti itu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai itu kan ada 4 ya Bu. Iya, betul. Dalam observasi nanti tujuan yang akan Ibu lakukan yaitu poin keempat, yaitu melakukan pembuatan lampu otomatis sebuah proyek seperti itu. Ibu. Lalu bagaimana nih Bu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin dilakukan di dalam pembelajaran nanti? Jadi dalam proses pembuatan proyek lampu otomatis ini kita tidak langsung melakukan pembuatan ya Bu ya, karena bagaimanapun anak butuh didasari dengan teorinya terlebih dahulu agar nanti tidak salah. Masalahnya dalam suatu proyek, apalagi instalasi listrik, pasti akan berkaitan dengan arus listrik ya Bu ya, jadi kita harus dasari dengan teori-teori terlebih dahulu. Mengenai apa yang area yang ingin saya kembangkan dalam tujuan pembelajaran kali ini, pasti itu adalah kemampuan dari peserta didik itu sendiri, baik kemampuan secara teori maupun kemampuan secara praktisinya. Seperti itu Ibu Diana. Baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yang jelas bisa dijelaskan oleh teori yang terlebih dahulu ya Bu, untuk supaya siswa mampu mendapatkan melakukan proyek yang akan Ibu berikan. Nah, ini kan Ibu area pengembangannya selain teori tadi, Ibu ingin melihat kemampuan siswa, ya teorinya maupun dari praktiknya.
Betul itu ya Bu. Berikutnya yang ingin saya dengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strateginya, baik dari model pembelajarannya itu seperti apa? Baik Bu Diana, terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa ya Bu Diana ya. Kalau dari modul ajar yang saya buat itu Bu Diana memang ada strategi pembelajaran, ada model pembelajarannya, dan ada juga metode pembelajarannya. Nah, untuk yang pertama adalah strategi pembelajaran ya. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, yang jelas saya selaku guru, apalagi nanti ini kebetulan Bu Diana kebetulan memang ini kelas 10, jadi mereka memang masih dasar-dasarnya saja. Mungkin di awal pembelajaran strategi itu tetap ada seperti memantik atau memacu keingintahuan dari peserta didik seperti itu. Setelah kita masuk nanti jauh, saya dalam proses pembelajaran saya akan membuat kelompok pembelajaran, berdiskusi seperti itu Bu Diana. Metode pembelajaran yang biasanya saya terapkan dalam pembelajaran praktik itu biasanya adalah berbasis produk. Jadi kita menghasilkan produk atau sering disebut dengan PJBL ya. Jadi seperti itu, mengangkat dari masalah-masalah masyarakat sekitar. Karena kalau kita merujuk kepada elemen yang sebelumnya adalah profil kewirausahaan dari peserta didik itu sendiri. Jadi kita melihat kebutuhan dari lingkungan sekitar sekolah kita. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin dikembangkan itu kebetulan di kelas 10 sudah saya sekali. Dan di sini Ibu model atau strategi yang ingin dilakukan itu membuat sebuah kelompok dalam kelas gitu ya, melakukan diskusi dan juga model atau metode pembelajaran yang akan digunakan itu PJBL ya, basis project. Nah, berikutnya nih Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan atau digunakan di dalam kelas nanti Bu? Iya Bu Diana, terima kasih untuk media pembelajarannya, karena memang kita berada di lingkungan yang alhamdulillahnya teknologi sudah berkembang di lingkungan sekolah kita. Jadi mungkin saya nanti akan menerapkan media pembelajaran tayangan video, bisa kita ambil dari sumber YouTube ya Bu ya, sumber YouTube, lalu kita berikan pemahaman tentang teori-teori yang ada di Google sebagai referensi mereka. Itu mungkin menurut saya bisa membantu dalam media pembelajaran seperti itu. Nah, kalaupun untuk output atau dari hasil saya melihat pembelajaran itu seperti apa, nanti ketika kita melakukan sebuah pembuatan project atau menghasilkan produk, itu saya lengkapi dengan job sheet. Nah, job sheet itu di dalamnya ada alat dan bahan, ada tujuan pembelajaran, ada juga tahapan-tahapan pembuatan dari produk tersebut, serta dilengkapi juga dengan assessment. Walaupun di situ memang assessmentnya tidak begitu kompleks ya Bu, tapi dari situ saya lebih mudah untuk menilai. Contohnya seperti, karena memang tadi kita kembali lagi karena memang metode pembelajarannya adalah berkelompok, jadi kan di situ pasti ada penilaian untuk berkelompok seperti itu. Baik Bu Dwi, jadi media yang akan digunakan nanti itu bisa dalam tayangan ya Bu, baik dari YouTube ataupun dari referensi lainnya gitu ya Bu ya. Dan di media itu kan Ibu membuat penelitian di sebuah job sheet ya Bu, di mana di job sheet tersebut terdapat langkah-langkah yang akan anak lakukan, yang mempermudah anak supaya melakukan proyek yang akan mereka lakukan seperti itu ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali Bu Dwi. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Dari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa nih Bu Dwi? Iya Bu Diana, kebetulan sekali hari ini kita hari Rabu, kebetulan memang di jam pertama sampai jam ke-6 saya berada di kelas 10 PL. Mungkin kita nanti bisa langsung observasi di kelas tersebut. Baik, siap. Jadi kebetulan sekali ya Bu, hari ini tepatnya ada jam pelajaran Ibu, dan apakah Ibu bersedia untuk saya observasi hari ini?
bersedia dengan segala Jadi hal. ya hari ini ada di kelas 10 KITL ya Bu ya, ada di jam ke 1 sampai jam ke 6, jam ke 6 itu kurang lebih sampai jam 11.50 Iya. ya. Baik Bu Dwi, jadi hari ini nanti saya akan masuk di kelas Bu Dwi. Saya akan melakukan supervisi di kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti, begitu ya Bu. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir nih Bu. Hari ini kan percakapan observasi, nanti saya akan melakukan observasi di kelas, dan yang terakhir nanti ada pasca observasi. Nah, saat pasca observasi nanti itu akan didampingi oleh guru praktik saya Bu. Baik. Baik Bu Dwi, terima kasih banyak. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan observasi hari ini Bu? Terima kasih Bu Diana, setelah saya melakukan percakapan dengan Ibu Diana yang sangat membantu saya dalam proses pembelajaran nanti di kelas. Pertama mungkin saya akan melakukan pertanyaan nanti untuk memancing motorik anak atau pengetahuan anak ya dalam topik atau pembelajaran yang akan saya berikan. Lalu saya juga bisa mengetahui setelah saya melakukan perbincangan dengan Ibu, saya paham strategi apa yang akan saya terapkan di kelas, metode pembelajaran yang apa yang cocok yang saya harus terapkan di kelas, serta model pembelajaran apa yang cocok untuk jurusan instalasi tenaga listrik. Ini sangat membantu dalam percakapan. Baik, jadi dari percakapan kita hari ini Bu Dwi dapat gambaran yang tidak apa yang akan saya lakukan nanti saat pembelajaran di kelas nanti. Baik, terima kasih Bu Dwi atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi pada kegiatan aplikasi nanti di kelas. Baik Bu Diana, terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Diana. Demikian percakapan kegiatan peraplikasi kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi nanti saat pendampingan T5. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ini kenapa masih ada siswa yang belum mengenakan pakaian praktik? Kita absen terlebih dahulu. Ahmad Dwi Al-Fahmi. Surat sakitnya ada? Ahmad Praditya Alika Albino Arya Rio Pati Hasan Ibnu. Oke, pada pertemuan hari ini itu adalah materi ke-9 dan pembelajaran ke-7 sebelum pembuatan proyek. Jadi ini adalah hari terakhir untuk materi di bagian elemen
2 pertemuan ya, minggu depan dan minggu depannya lagi. Jadi tinggal ada 2 pertemuan, yaitu mengenai proyek pembuatan lampu otomatis. Dari hasil yang sudah kalian tuliskan di buku kalian atau di lembar kerja kalian, Ibu meminta kalian untuk memaparkan hasil pekerjaannya di hadapan teman-temannya. Perwakilan. Boleh lampu saja, boleh fitting saja, boleh resistor saja, satu saja perwakilan. Ya, Ibu persilakan. Ya, silakan itu. Si maju boleh. Bawa aja. Ya, silakan Ibu dipaparkan hasil pencariannya mengenai cara kerja komponen resistor. Ada beberapa warna. Setiap warna memiliki nomornya masing-masing. Digunakan untuk mengetahui berapa besaran hambatan pada resistor tersebut. Contohnya seperti hitam, kita coba cari video pembelajaran mengenai warna resistor. Nah, ini dia. Kita sama-sama ketahui sebelum kita menonton tayangan berikut ini, kita sama-sama ketahui bahwa setiap warna memiliki nilai mulai dari 0 sampai 9. 3 warna terakhir itu menunjukkan tingkat toleransinya atau kepekaannya. Kita simak tayangan berikut. Paham ya? Oke, kita lanjut. Untuk melakukan perhitungan, maka kita bisa menggunakan bantuan dari jari kita. Nah, seperti ini. Coba dipraktekkan. Dengan menggunakan jari kita ini, tadi kita lihat nilai hitam adalah 0. Kemudian kita mulai dari ibu jari, coklat nilainya 1, merah nilainya 2, orange nilainya 3. Jadi kuisis ini untuk melihat pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini sudah tercapai atau belum ya? Ya. Biru. Oke ya nak. Oke. Sudah. Ibu akhiri ya. 1, 2, 3.
Oke. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita. Sudah ya. Kalau kita review soalnya itu sangat mudah-mudah. Ada berapa jumlah gelang warna pada resistor? Ada berapa? 10. 12 pemain salah, 10 pemain benar. Ya. Lanjut. Jelaskan cara kerja lampu pijar. Tadi sudah dijelaskan oleh Septian menggunakan filament. 4 orang salah 15 benar. Oke. Apa arti dari warna gelang resistor merah bernilai 2? Masih ada pemain yang salah menjawabnya, tapi lebih banyak yang benar. Nah, apa kepanjangan dari SCR dalam komponen listrik? Silikon rectifier. Yang terakhir, sebutkan 2 jenis kabel yang sering digunakan dalam instalasi listrik. NYM dan kabel UTP. 18 benar. Dari hasil kuis ini, Ibu lihat banyak yang sudah memahami pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu beri kesempatan, adakah yang ingin bertanya dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan? Tidak ada? Cukup? Dari sebelah kanan? Cukup? Sebelah kiri? Kalau cukup, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan dalam keadaan yang sehat dan fit. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Diana Zuhriatul Fauzia, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Di sini saya dari SMK Negeri 1 Merbau Mataram. Nah, di sini saya ditemani oleh Bu Dwi Oktaviani, guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan di sini pun sudah ditemani oleh Bapak Mesa Gita selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak di angkatan 11 ini ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Me, Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Diana. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Me dan Bu Dwi? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dwi terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Dwi, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung, Bu? Baik Bu Diana, terima kasih untuk perasaan ya Bu ya. Iya. Perasaan saya ketika awal observasi kelas pada saat pembelajaran agak sedikit nervous mungkin ya Bu ya, bisa dikatakan canggung karena memang belum terbiasa. Hanya beberapa kali ada rekan dari sejawat, dari guru lain untuk melakukan observasi di kelas ketika saya melakukan pembelajaran kepada siswa. Terlepas dari itu semua, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, Ibu Diana. Alhamdulillah, walaupun di awal-awalnya tegang Iya, ya Bu ya, betul. tapi semua kegiatan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Baik, terima kasih Bu Diana. Seperti percakapan kita di praobservasi ya Bu ya,
bahwa area pengembangan itu pada saat pembelajaran saya memang berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan siswa di dalam kelas, keaktifan keikutsertaan seluruh peserta di dalam kelas. Adapun langkah-langkah dan tahapan dalam pembelajaran tadi yang sudah kita lalui bersama, observasi pada awal pembelajaran, saya melakukan pertanyaan pemantik. Setelah saya tahu di mana letak kemampuan dari setiap siswa, saya bisa menentukan pembelajaran atau topik apa nih, sampai mana anak akan bisa mampu menyerap pengetahuan yang akan saya sampaikan. Setelah itu, saya memberikan kesempatan atau ruang kepada siswa untuk memaparkan apa yang mereka dapat atau yang mereka tahu tentang pertanyaan pemantik yang sudah saya berikan. Dilanjut masuk ke materi, saya memberikan video tayangan kepada anak-anak melalui referensi YouTube. Setelah itu, setelah saya paparkan kembali, diulang kembali, kami melakukan pembagian kelompok untuk berdiskusi tentang topik atau materi yang akan dipelajari. Seperti itu, Ibu. Setelah kita melakukan diskusi, maka kita lakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Refleksinya itu bisa mereka merefleksi saya atau mereka merefleksi pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya, saya sebagai pendidik melakukan evaluasi apakah pembelajaran ini memang sudah mereka pahami atau kuasai atau belum, gitu, Ibu. Jadi itu area yang ingin Ibu kembangkan tadi sesuai dengan observasi Betul. kelas ya, Bu. Jadi bisa dibilang Ibu sudah menjalankan apa yang sudah terencana di perangkat pembelajaran Ibu. Gitu. Betul. Dan di sini Ibu melihat bahwasanya Ibu ingin melihat kemampuan siswa dari pengetahuannya, penampilan dan Betul. aktivitas siswa. Betul, Seperti betul, itu ya, Bu, betul. ya. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum ya, Bu? Baik, Bu Diana, terlepas dari semua kegiatan itu pasti ada plus ada minusnya ya, Bu ya. Tentu dalam suatu kegiatan pasti ada kurangnya. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan pasti ada kurangnya. Menurut saya kekurangan dalam pembelajaran saya yang sudah saya lakukan itu seluruh peserta itu tidak ikut berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Begitu, Bu Diana. Jadi di situ terlihat kurangnya aktivitas siswa ya, Bu ya. Nah, jadi Ibu sudah melakukan dengan sangat baik, sudah berjalan dengan sesuai ya, Bu, namun masih ada kekurangannya begitu ya, Bu. Betul, betul. Nah, menurut Ibu apa sih kekurangan yang mungkin kendala atau yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Iya. Terima kasih, Bu Diana. Untuk kekurangan yang mungkin terjadi ya, Bu ya, itu mungkin disebabkan karena memang pembagian kelompok pada saat pembelajaran tadi memang terlalu besar. Satu kelas hanya dibagi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Itu menurut saya kurang efektif karena memang jumlah siswa yang banyak dan hanya dibagi menjadi dua kelompok, itu menurut saya tidak efektif dan menyebabkan siswa itu ada beberapa yang tidak berperan aktif, dalam artian siswa tersebut tidak ikut andil. Misalkan untuk memaparkan sebuah tugas atau sebuah diskusi itu hanya beberapa saja. Contohnya misalkan tadi seperti Taufik, tadi Bu ada Taufik itu tidak berperan aktif gitu. Masih ada, selain Taufik juga masih ada yang bagian depan juga tadi masih ada beberapa. Itu mungkin faktornya dari kelompok yang terlalu besar tadi ya, Bu ya. Jadi masih banyak siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Jadi Ibu tadi membagi kelompok dalam jumlah besar ya, Bu ya, satu kelompoknya. Jadi kira-kira nih mengapa hal itu tidak terjadi, Bu? Kenapa mereka kurang aktif atau tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tadi? Bisa diartikan seperti ini, Bu, karena kelompoknya memang terlalu besar ya, Bu ya. Memang pasti di suatu kelas itu ada yang mendominasi dan ada yang tidak mendominasi. Nah, dari setiap kelompok itu ada yang mendominasi, bisa jadi mereka berpikiran,
oh ya sudahlah, kan ada si ini, kan Ya. ada si itu, bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran seperti itu dan menimbulkan sifat itu tumbuh seperti oh ya sudahlah dia saja, mengakibatkan dia tidak berperan aktif dalam pembelajaran seperti itu ya. Jadi dengan ibu menyadarinya tadi kan ada yang siswa mendominasi, ada yang tidak, jadi membuat yang tidak mendominasi tadi merasa tidak percaya diri ya Bu, maka mereka tidak ingin terlibat dalam Iya, betul, Bu. pembelajaran seperti itu ya Bu Dwi. Nah, dengan ibu menyadari bahwasannya siswa yang tidak aktif itu salah satunya karena tidak terlalu banyak siswa dalam satu kelompoknya ya Bu ya, lalu apa nih yang akan ibu lakukan untuk selanjutnya Bu? Oke. Mungkin kalau nanti ke depannya Bu ya, saya akan membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya. Mungkin bisa dengan gaya belajarnya Ibu, karena memang sejatinya gaya belajar dari peserta didik itu beragam ya Bu ya. Ada yang visual, audio visual, ada yang kinestetik ya Bu ya. Mungkin saya bisa menggabungkan mereka, atau mungkin saya bisa mengkolaborasikan mereka seperti itu Ibu, dari gaya belajar masing-masing peserta didik. Jadi yang selanjutnya Ibu melihat dari gaya belajarnya gitu Ibu, dari visualnya, visualnya dan kinestetiknya seperti itu Ibu. Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi untuk selanjutnya begitu ya Bu ya. Saya tunggu cerita dari Ibu Dwi, apakah rencana Ibu dapat terrealisasikan atau tidak. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi Bu Dwi? Baik Bu Diana, kalau untuk waktu tepatnya saya belum bisa menentukan ya Bu ya, tapi insya Allah dalam waktu dekat saya berusaha untuk melakukan yang sudah saya katakan kepada Bu Diana. Jadi waktunya belum tahu kapan nih Bu, tapi usahakan secepatnya. Ya, apalagi betul, kita Bu. emang akhir bulan ini ada kegiatan penilaian pas ya Bu ya. semester, ya. Mungkin kemungkinan dilakukan di semester genap tahun betul, depan Ibu. begitu ya Bu. Tapi semoga rencana yang akan Ibu lakukan dapat terrealisasikan gitu ya Bu. Nah, baik, mungkin bisa Ibu lakukan di semester genap tadi yang saya bicarakan. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang Bu Dwi rencanakan dapat terrealisasikan dan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih banyak ya Bu Dwi. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik dan kegiatan pasca okupasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bu Dwi dan pada Pak Mesa Gita selaku pengajar praktik. Di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.